berdirinya dinasti Abbasiyah. Muhammad bin Ali pada masa Umayyah mendirikan gerakan rahasia bawah tanah untuk mengembalikan kekuasaan Bani Hashim. Setelah beliau wafat, propaganda dilanjutkan oleh Ibrahim al-Imam dan Abu Muslim al-Khurasani untuk menyebarkan propaganda untuk menguatkan kekuatan berdirinya Bani Abbasiyah, terutama di wilayah Khurasan. Pada abad 7 Masehi, terjadi pemberontakan di seluruh negeri perang antara pasukan Abdul Abbas dengan Marwan bin Muhammad dari Bani Umayyah. Sampai pada 750 Masehi, Khalifah Marwan runtuh yang juga bersamaan dengan runtuhnya Bani Umayyah dan dilantiknya Abu al-Abbas sebagai Khalifah Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, Irak, yang berkembang besar dan menjadikan Islam sebagai pusat perekonomian, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan dunia. Mengalami perkembangan yang sangat pesat di bidang keilmuan dan muncullah sastrawan dan budayawan. Selama 3 abad, Bani Abbasiyah memegang kekuasaan kekhalifahan yang mengusung kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan kembali ilmu pengetahuan, perekonomian, dan pengembangan budaya di Timur Tengah. Perkembangan dan pembangunan yang dicapai saat dinasti Abbasiyah. Yang pertama, perkembangan bidang pertanian maju pesat pada awal pemerintahan dinasti Abbasiyah karena pusat pemerintahannya berada di daerah yang sangat subur, di tepian sungai yang dikenal dengan nama Sawad. Yang kedua, mendirikan kota Hashimiyatul Khufah untuk dijadikan ibu kota kerajaannya. Kemudian dibangunnya pula kota Baghdad di tempat yang bagus letaknya, berada di antara sungai Tigris dan Eufrat. Dibangunnya pula kota Ar-Roshah di pinggir timur sungai Tigris. Kota ini dipakai untuk markas bala tentaranya. Ekonomi Imperium Abbasiyah digerakkan oleh perdagangan. Sudah terdapat berbagai macam industri seperti kain linen di Mesir, sutra dari Syria dan Irak, kertas dari Samarkand, serta berbagai produk pertanian seperti gandum dari Mesir dan kurma dari Irak. Karena industrialisasi yang muncul di perkotaan ini, urbanisasi tak dapat dibendung lagi. Selain itu, perdagangan barang tambang juga semarak. Emas yang ditambang dari Nubia dan Sudan Barat melambungkan perekonomian Abbasiyah. Para ulama muslim yang ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan baik agama maupun non-agama juga muncul pada saat ini. Pesatnya perkembangan peradaban yang didukung oleh kemajuan ekonomi imperium yang menjadi penghubung antara dunia timur dan barat. Stabilitas politik yang relatif baik, terutama pada masa Abbasiyah awal ini, juga menjadi pemicu kemajuan peradaban Islam. Selanjutnya ada faktor-faktor keberhasilan Abbasiyah didasari oleh: pertama, ada dasar karena kesatuan untuk menghadapi perpecahan yang timbul dari dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah. Yang kedua, didasari karena bersifat universal, tidak berlandaskan atas kesukuan. Ketiga, karena dasar politik dan administrasi menyeluruh, tidak diangkat atas dasar kenikmatan. Dan yang keempat, atas dasar kesamaan hubungan dalam hukum bagi setiap masyarakat Islam. Pemerintahan bersifat Muslim moderat, di mana menyesuaikan dengan zaman, tidak terlalu fanatik pada Islam itu sendiri. Ras Arab hanyalah dipandang sebagai salah satu sebagian saja di antara ras-ras yang lain. Hak memerintah sebagai ahli waris Nabi masih tetap di tangan mereka. Selanjutnya ada masa keruntuhan dinasti Abbasiyah. Untuk masa keruntuhan ini ada faktor internal dan faktor eksternalnya. Untuk faktor internalnya sendiri, di sini ada mayoritas khalifah Abbasiyah itu lebih mementingkan urusan pribadinya dan melalaikan tugas dan kewajiban terhadap negara. Selanjutnya ada karena luas wilayahnya yang terlalu luas sehingga kerajaan Abbasiyah menyebabkan komunikasi antara pusat dengan daerah menjadi sulit untuk dilakukan. Selanjutnya karena ketergantungan yang tinggi para khalifah terhadap angkatan bersenjata.
Dan juga adanya permusuhan antara kelompok suku dan kelompok agama, dan yang terakhir karena merajalelanya korupsi di kalangan para pejabat kerajaan. Dan untuk faktor eksternal ya, yang pertama ini dikarenakan adanya perang salib yang berlangsung beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Selanjutnya karena adanya penyerbuan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang menyebabkan hancurnya Baghdad. Jatuhnya Baghdad oleh Hulagu Khan menandai berakhirnya kerajaan Abbasiyah. Daulah Abbasiyah ini runtuh pada masa pemerintahannya Khalifah al-Musta'sim yang menjadi khalifah terakhir di dinasti Abbasiyah.